Jadi sebenarnya penghasilan dari investasi itu kan macam-macam ya istilahnya ya. Betul. Ada dividen, ada kalau SMP kan ribu atau Misalkan dividennya kita dapatnya 100 juta nih. Itu berarti kalau mau dijadiin investasi lagi ke PT lain harus 100 juta juga. Nah, Ayo, Mas Iqbal. Keluar. Ayo. udah, Pak. Hah? Udah. baru datang. Saya lagi puasa Syawal. Oh, lagi awal. Balik lagi di Diskotex, diskusi dan konsultasi pajak bareng Botex. Oke. Kali ini saya bawa ke Isana, Pak. Serius. Ke Isana Saraswati. Saya lihat dari situ. Siapa ya ke Isana? 008 kali. Bener dah. Pak, jadi doi punya apa sih? Punya saham, punya dividen gitulah. Nanti mau ada pembagian-bagian dividen gitu. Nah, ini kan ada apa ya, lagi musim dividen cair Pak katanya, ya kan. Terus sebenarnya dividen apaan sih dalam konteks pajak gitu kan. Emang bener ya kalau misalkan dividen itu sekarang banyak yang bilang dividen bisa bebas pajak, katanya seperti itu. Apakah that's right, that's true? Pertanyaan itu ya. Emang segampang itu? Nah, ya. Bebas gitu. Segampang itu ya. Jadi dividen itu sebenarnya imbal hasil dari saham. Oke. Jadi yang namanya dividen harus punya saham. Yoi. Jadi kalau saya ngaku punya penghasilan dividen, berarti saya punya saham. Bener. Kalau nggak punya saham, bukan dividen namanya. Tapi samping Bapak kayaknya punya saham tuh, Pak. Ada. Udah pasti. Ini emang trading. Pak. Kita trader. Yoi. Aman dilaporin kok mah. Oh, siap. Padahal belum digituin tuh. Udah langsung mantap. Lanjut. Jadi sebenarnya penghasilan dari investasi itu kan macam-macam ya istilahnya ya. Betul. Ada dividen, ada kalau SMP kan ribu atau prive gitu ya. Ada ya sekedar bagi hasil aja gitu kan. Itu macam-macam lah itu. Kalau kadang-kadang kan orang kongsian gitu ya. Gitu. Nah itu kemudian nanti hasilnya bagi hasil. Nah itu bukan dividen. Namanya dividen tetap harus ada sahamnya. Jadi modalnya itu terbagi atas saham. PT lah kalau sekarang. Nah di Indonesia lazimnya disebut dengan perseroan terbatas. Nah itu hasil dari perseroan terbatas yang diterima oleh pemegang saham itu namanya dividen. Jadi kalau dividen itu gampangnya berarti harus PT Pak ya? Ya, harus ya? PT gitu. Nggak bisa misalnya dari firma gitu kan. Saya dapat dividen yang dari firma ini, itu bukan dividen namanya. Kalau misalkan kayak kita gitu Pak, kayak orang biasa gitu? Iya kayak kongsian, misalnya saya sama kamu bikin proyek apa gitu, jual beli apa gitu. Nanti kalau udah selesai bagi hasil gitu, itu bukan dividen. Atau misalnya di rumah makan ya, rumah makan. Nah, biasanya kan kadang-kadang minta bukan minta ya. Sebenarnya kan pemodalnya, investornya itu kan misalnya sebenarnya rumah makan itu ada beberapa. Nah, biasanya kalau rumah makan itu kadang-kadang dibagi bagi hasilnya itu tiap minggu. Nah, tiap minggu dia minggu ini cuannya berapa bagi gitu. Minggu depan hasilnya berapa bagi gitu. Nah, itu bukan dividen kalau gitu. Pokoknya harus ada PT-nya, harus ada sahamnya. Berarti harus ada PT-nya ya? Ada PT itu namanya dividen. Dia harus sebagai pemegang saham di PT. Ya, itu. Nah, tidak seluruh dividen itu bukan objek. Jadi sebenarnya bukan bebas ya istilahnya. Bukan objek atau objek. Yeah. Gitu. Pilihannya seperti itu. Nah, syarat untuk menjadi bukan objek itu ada syaratnya. Apa itu Pak? Itu diinvestasikan. Kalau yang ini ceritanya kan dari PT tadi ya. Kalau dipilihin dari luar negeri beda lagi ada syaratnya. Tapi kalau yang dari dalam negeri dari PT gitu, PT itu kan
perusahaan yang didirikan di Indonesia ya, itu namanya PT. Iya. Perusahaan terbatas. Itu Sorry Pak, ini berarti syarat supaya bebas pajak gitu ya? Iya, betul. Oke. Ini syaratnya supaya dividen bebas pajak. Nah, itu diinvestasikan di dalam bentuk macam-macam bentuknya. Di PMK 18 disebutin, termasuk bisa apa aja ya? Apa ya? Lupa saya. Investasi di instrumen keuangan, itu bisa deposito, tabungan bisa juga bisa dibelikan saham lagi. Properti pun boleh. Properti boleh. Yang nggak boleh cuma satu. Apaan tuh? Dipinjem temen. Pinjem dulu 100 supaya silaturahmi tidak terputus. Dibelikan ke saham apa namanya, bukan saham, emas. Logam mulia Pak. Logam mulia. Mulia. Tapi kalau emas perhiasan nggak boleh, itu dianggap bukan investasi ya. Karena perhiasan kan untuk ini aja, untuk apa namanya, flexing. Mas Untuk nggak boleh Pak? kalau perhiasan, emas perhiasan dianggap emas bukan perhiasan. investasi. Jadi Oh, kan perhiasan nggak boleh Pak ya? Saya nggak baru nggak. kalau logam mulia itu investasi. Jadi emas caranya batangan gitu, gitu ya? emas batangan. Emas batangan. Jadi harus emas batangan. Kalau Mas Andri, Mas Andi. Punya batang. Edit ya. Edit ya. oke lanjut. Jadi ya harus apa namanya? Tapi kalau lapor SPT sih antara emas perhiasan dengan emas batangan samar ya. Maksudnya Kalau di konteks beda Pak sekarang Pak. Hah? Kemarin saya akhirnya kan kita kemarin ada klien yang punya emas gitu kan. Kita kan harus pasti ini emasnya emas apa? Apakah logam mulia atau perhiasan gitu kan? ya. Kalau zaman dulu kan kita harus emas-emas aja emas kan. gitu ya. Nah itu. Ternyata waktu saya lihat di konteks itu ada perhiasan pun dibagi berapa lagi Pak? Ada perhiasan yang emas sama non emas. Oh iya. Iya. Non emas gimana tuh? Ya Emas, mungkin nggak tahu. misalnya berlian, Batu rubi gitu kali Pak ya. Iya. Batu-batu itu kan mahal juga Itu tuh. kan beda ininya. Oke. Karena kalau emas itu ada PPh-nya, ada pemotongannya, outputnya. Kalau kayak apa ya, diamond, berlian gitu kan, dia kan nggak ada kadarnya gitu ya, nggak ada standarnya lah, dan dia nggak ini. Harganya itu nggak ada standar yang pasti kayak emas. Kalau emas kan segramnya. 1 gram 24 karat itu segini gitu kan, udah pasti. Kalau batu perhiasan kan Susah Pak ya. susah, nggak ada standarnya, walaupun ada karat gitu ya, tapi Iya. ya Itu pun biasanya kalau perhiasan kalau kita beli sebulan kemudian turun. Beda sama logam mulia. Semakin lama semakin turun kalau perhiasan. mungkin karena ini ya harus digosok terus kan, biar Mungkin ya. kinclong ya. Batu giok kali Pak. Batu giok, iya kayak model kayak batu giok gitu. Ya udah. Ini saya pesan dulu ya. Oh iya. Halo, table berapa Pak? 17. Table 17. Bapak Agus yang jawab 17. Oh, saya bilang 69. Tadinya table 69 tapi pindah ke table 17. Oh iya. Tolong dong makanan ya. Katanya ada menu spesial cakwe uhuy. Tolong dibawain cakwe uhuy. Oke, tunggu ya. Oke, ini dengan siapa ya sebelumnya ya? Nggak dibales. Kita Marikan. Ini di sini ada Isana soalnya nih, tolong ya. Di makanannya yang enak-enak. Isana udah lapar belum? Oh lapar dikit. Ini Isana ada mau Berarti ditanya. makannya dikit juga ya. Isana ada mau ditanya nggak Isana? Ya, belum ada, lanjut aja. Pak berarti sekarang si PT itu nggak punya kewajiban untuk potong. Ya, sekarang itu sebenarnya nggak ada kewajiban dari PT untuk memotong karena tidak ada kepastian. Kalau misalnya pemegang sahamnya PT lagi, jadi PT pemegang sahamnya PT lagi kan bisa gitu ya. Kalau diberikannya ke PT udah otomatis dia bukan objek. Kalau Berarti itu tanpa syarat Pak ya? nggak tanpa syarat, Karena zaman dulu kan syarat udah 50%. 2% kayak dulu. Potongnya emang berapa persen Pak? Dulu ya 15. Oh 15. Kalau sekarang? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Bebas pajak.
Dulu sebelumnya ya kan dikenain pajak final 10%. Iya. Jadi kalau Orang diterimanya orang pribadi dipotong 10% sama si PT pemberi dividennya. Nah, kalau sekarang karena tidak ada kepastian apakah ini objek atau bukan objek. Karena yang menentukan objek atau bukan objek itu adalah si penerimanya. Begitu diterima diinvestasikan nggak? Nah, kalau diinvestasikan berarti bukan objek. Gitu. Kalau tidak diinvestasikan kayak tadi pinjamin lagi ke temannya. Kalau orang pribadi itu Pak ya. Kalau orang pribadi orang pribadi. Ya, orang pribadi. Atau buat jalan-jalan gitu. Mau nanya dong Kak, misalkan dividennya kita dapatnya 100 juta nih, itu berarti kalau mau dijadiin investasi lagi ke PT lain harus 100 juta juga? Nah, Pokoknya yang bukan objeknya itu yang diinvestasikan. Kalau misalnya 100 juta dapatnya, tapi yang diinvestasikannya hanya 60 juta, berarti yang bukan dividen 60, yang 40 objek. Oh, di objek ya. Nah, yang 40 berarti harus bayar 10%. Oh, oke. Seperti itu. Nah itu pun harus ada laporan Pak ya. Laporan realisasi kan, realisasi investasi atas dividen tersebut. Nah itu harus diinvestasi minimal 3 tahun. Bukan minimal, memang harus 3 tahun Pak ya. 3 tahun ya. 3 tahun. Setelah 3 tahun ya lu mau pakai apa ya terserah. Bebas. Mau minjemin ke teman ya. Itu investasi bodong. Nah, ini kan lagi musim cair, berarti Pak Andri cair dong. Alhamdulillah. Ah, kecil-kecil aja. Kecil-kecil aja. Yang penting cair Pak ya. Hah? Yang penting cair. Ya untuk happy doang. Happy. Oke. Tapi kan katanya nggak semudah itu. Maksudnya nggak semudah itu gimana Pak Andri? Nah ini ada kondisi di lapangan berbeda. Oke. Jadi beberapa kali kita temuin apa namanya Pak di lapangan ya, minta bukti. Jadi si perusahaan ini diperiksa, terus minta bukti bahwa atas dividen tersebut apa namanya memang diinvestasikan. Gitu. Jadi ya seharusnya kan si perusahaan nggak ada kewajiban apa-apa, bayar dividen ya bayar aja udah selesai gitu kan. Tapi di lapangan ya beda. Ya tapi tinggal kita buktiin aja, benar nggak, minta ke pemegang sahamnya aja. Kalau memang benar diinvestasikan, mana laporan investasinya mana gitu. Nah itu ada tambahan pekerjaan administrasi kalau teknis di lapangannya seperti itu. Gitu. Cuman saya kemarin tuh agak mikir, kebetulan yang kita dampingin itu kita perusahaan non TBK Pak. Kalau yang TBK udah bingung. Kalau minta bukti realisasi investasi, si perusahaan TBK aja nggak tahu pemegang sahamnya siapa. Ya Pak ya? Ya. Benar nggak Pak? Logikanya kan gitu sekarang. Itu. Nah, itu kemarin memang ada dispute lah Pak ya. Kalau misalnya hal yang biasa lah. Tapi sepanjang kita bisa membuktikan sih. Ya. Saya aman aja gitu, ya. Kadang-kadang kan butuh ini aja, butuh kejelasan. Ya. Mas maunya butuh kejelasan sih Pak. Kayaknya datang itu. Bahan kita Pak. Wih, ini makanan spesial Pak. Emang di sini dilihatnya bentuknya emang seperti itu ya Pak ya. Tapi jangan dilihat dari bentuknya. Tapi jangan dari bentuknya. Dirasakan rasanya. Bentuknya nggak enak, rasanya nggak enak. Ini cakwe uhui khas Ayo, Zimbabwe. Mas Iqbal. Keluar. Ayo. Udah Pak. Hah? Udah. Baru datang. Saya lagi puasa Syawal. Alhamdulillah bisa puasa. Minum Pak. Nah ini kita mau lanjut tentang pembahasan dividen. Tapi sebelum lanjut, nah kalian kalau misalkan mau jago tentang pajak dan di sini juga pengajar-pengajarnya oleh pengajar pajak yang profesional di bidangnya, dan setelah belajar pajak atau brevet pajak ini kalian sudah mendapatkan sertifikat. Nah bisa lihat yang satu ini guys. Real maju Real. Woi, bentar. Itu depannya sekarat itu. Itu atas tuh. Aman. Gua aman. Gila ya. Kita sekarang semua udah kerja. Iyalah. Effort emang nggak bohong. Iya nih, sekarang gua lagi sibuk di kantor konsultan pajak. Lu kok diam aja dari tadi? Iya, belum dapat kerja.
Loh, bukannya kemarin lu interview ya? Udah, tapi gak lolos. Oh, kenapa? Katanya gue kurang basic pajak. Padahal IPK gue oke. Tapi kok pas ditanya pajak kok gue ngapling ya? Jujur ya, sekarang perusahaan tuh nyari yang siap kerja, bukan cuma teori. Maksudnya? Lo harus punya skill pajak, minimal praktiknya. Nah, makanya sebelum gua kerja, gua ikut private dulu. Private? Di mana? Di Yayasan Suara Pajak Indonesia. Di sana, lu belajar dari basic sampai praktik, brevet A dan B. Bukan cuma teori, tapi langsung simulasi kayak kerja beneran. Mentornya juga praktisi, jadi relate sama dunia kerja. Dan yang penting, kepake pas interview. Serius bisa dapat kerja? Serius, gue buktinya. Oke, gue daftar. Nah gitu dong, jangan mau kalah sama kita. Siapkan karirmu di dunia perpajakan sekarang. Ikuti brevet pajak A dan B hanya di Yayasan Suara Pajak Cendikia. Pak, lanjut Pak, berarti ini kan harus ada laporan realisasi investasi Pak. Betul ya Pak ya? Ya untuk OP ya. Nah itu laporannya ada di Cortex dong Pak? Iya, ada di Cortex. Sekarang semua di Cortex ya. Iya. Kalau dulu kan terpisah ya. Dulu di e-reporting. Nah, sekarang e-reporting itu ada di Cortex juga. Udah semua masuk ke Cortex. Cortex, menu layanan kali ya? Apa ya? Layanan tadi ya? Iya, layanan. Iya, Di menu betul. layanan nanti ajukan aja nanti ada apa laporan realisasi investasi atas dividen gitu ya. Iya. Enak kan Pak? Enak. Doh. Enak Pak. Ya, iya, Ini enak. dari Pak. Zimbabwe ini. Dari Zimbabwe ya? Zimbabwe. Tapi Pak emang kalau dividen tuh yang otomatis bebas pajak semuanya atau beda? Otomatis bebas pajak yang diterima oleh PT. Itu harus tadi kan realisasi 3 tahun Pak. Kalau di tahun kedua dia lupa buat Diambil. laporan Pak. Buat laporan itu gimana ya? Ya aturan sih bisa kena ya. Kenapa ya? Cuma ya kadang-kadang petugas pajaknya nggak juga, maksudnya nggak itu nggak ngecek sampai ke detail seperti itu. Tapi harusnya ya kalau menurut saya Pak ya, kalau selama itu memang faktanya diinvestasikan, harusnya pemberitaan itu bisa diabaikan kali Pak ya. Karena kan itu kan cuman apa ya, itu apa ya, laporan administrasi aja ya, pemberitahuan bahwa Ya, betul. dividen saya itu memang sudah diinvestasikan gitu kan. Formalitasnya. Betul, formalitas Pak ya. Nah ini juga sebenarnya pemberitahuan ini namanya memberitahukan itu kan sama aja dengan melaporkan ya. Iya Kan? betul. Kalau SPT itu juga laporan kan? Iya laporan. Nah apa bedanya pemberitahuan di e-reporting dengan yang di SPT? Sama-sama memberitahukan ke kantor pajak. Nah itu juga sebenarnya bisa apa ya, dispute lah di situ. Iya. Karena poinnya sebetulnya si WP ini memang sudah menginvestasikan, tapi dia lupa untuk melaporkan. Ya. Ya Pak ya? Ya. Lupa melaporkan, apakah menjadikan itu jadi kena pajak? Padahal dia diinvestasikan. Iya. Iya Pak ya? Iya gimana tuh Pak? Ya. Bener nggak? Jangan sampai ini dibalik ya Pak ya? Ya. Lupa lapor jadi kena pajak, padahal dia udah investasi gitu kan? Iya bener tuh Pak. Bener nggak? Nggak fair sih Pak. Menurut saya ya. Menurut saya. Bener nggak Pak? Iya. Karena Ya, lupa gimana lapor dong, Pak? doang. Ya ini sebenarnya jarang ya kasusnya seperti ini. Maksudnya jarang dipermasalahkan. Oke. Biasanya kalau sudah diinvestasikan pertama, kedua ya udah selesai, atau yang minimal pertama lah. Pertama sudah ada di e-reporting. Karena dulu zaman DJP online e-reporting itu nggak bisa dilihat. Iya betul. Nggak bisa dilihat sama AR gitu. Karena yang dilihat, jadi gini, dulu itu yang dilihat itu kan dari SIDJP ya aplikasinya. E-reporting itu kan aplikasi terpisah. Jadi di sisi back office-nya nggak bisa kelihatan tuh e-reporting itu, nggak ada lah akses si
AR atau pengawas gitu ya untuk masuk ke e-reporting itu. Yang penting sudah ada bukti lapor udah selesai. Nah, nggak tahu ini sekarang di Kortek ini apakah dijejerin juga gitu ya, siapa yang sudah lapor, siapa yang belum, kapan lapornya gitu, atau gimana? Harusnya sih sekarang sih udah semakin terbuka ya harusnya. Kan sekarang pakai aplikasi yang berapa triliun? 1, sekian T, Pak. Wow. Amazing. Gitu. Amazing. Nah sekarang Pak, kalau misalkan dia investasi Pak, katakanlah ke tahun pertama ke deposito, gitu ya, dia mau pindah Pak ke saham, gitu Pak, atau obligasi, gitu kan, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh ya, kalau dipindah-pindah boleh juga ya. Kan sama-sama investasi dan tidak ditentukan harus investasi di mana. Oke. Yang penting diinvestasikan. Misalnya asalnya dari deposito, terus kemudian jalan-jalan lihat ini ada rumah yang bagus ya. Dia beli buat belikan rumah itu boleh, karena rumah bagian dari investasi. Cuman kalau atas nama orang lain ini masalah Pak ya. Nah itu. Iya itu masalah juga, misalkan atas nama dia investasi atas nama si Iqbal gitu kan, dia beli dia atas nama Iqbal, terus dia beli rumah, ya kan, nama istri lu siapa namanya? Isana. Hehehe, gak ikutan. Atas nama orang lain repot Pak ya, disangkanya bukan hasil investasi itu Pak ya, bisa juga ya begitu ya. Ada Pak? Ya mungkin ada aja yang gitu. Ada aja. Atas nama orang lain. Ini pengalaman. Jadi intinya boleh Pak ya, itu berubah-ubah ya setiap tahun. Berubah-ubah ya, boleh. tahun, ya. Yang penting diinvestasikan. Jadi tidak harus tetap dalam satu bentuk selama 3 tahun, enggak gitu juga. Ya paling gampang masuk bentuk deposito terus ya Pak ya. Ya, tuh setelah 3 tahun dicairkan gitu. Baru, ya. Gampang. Udah aman Pak ya. Apalagi kalau depositonya bunga-berbunga gitu langsung gulung. Gulung ya. Nanti pas diambil udah gede aja ya. Jis. Nah sekarang gini Pak, kalau dia dapat deposito, dapat apa tadi, dividen di tahun 2025 gitu kan, kapan pertama kali dia harus investasi paling lama Pak, supaya untuk dapat fasilitas ini Pak? Ya 2025 itu harus 2025 bukan 2025 dia lapornya kan 2026, berarti dia harus segera investasiin Pak ya. Ya pada intinya karena kan harus diinvestasikan. Kalau misalnya diinvestasikan tapi di tahun kedua ya berarti kan sempat dipakai dulu. Iya. Itu bukan tahun 2026 Pak investasi. Ya gini, maksudnya kalau dividen itu kan biasanya bentuknya uang ya. Sepanjang di rekening ya nggak masalah ya. Kan itu kan investasi karena juga. Tabungan juga boleh diinvestasi Pak ya. Tapi kalau misalnya udah dari rekening udah diambil, misalnya jadi jalan-jalan dulu gitu kan berarti udah habis. Yang penting betul. Gitu. Uangnya udah nggak ada. Tapi kalau misalnya ditransfer ke rekening saya gitu kan, kemudian saya simpen dulu di rekening kan, ya otomatis sama juga. Sama aja sebagai investasi. Kemudian misalnya tahun depannya saya mau belikan logam mulia gitu kan, karena lagi naik gitu harganya, wah ini saya beliin LM aja dah gitu. Tahun kedua belikan LM ya boleh. Ya. Gitu. Karena kan kayaknya nggak ada deh ngasih dividen tunai. Nggak ada Pak. Nggak ada. Transfer gitu. Transfer. Gitu. Cukup Pak? Ya cukup. Kita close bill ya. Close bill, oke. Wih, itu keren nih. Close bill. Buat gimmick. Keren. Coba minum dulu Pak. Ya ada pertanyaan lagi kayaknya. Oh iya, di sana ada. Udah nggak ada lagi. Udah. Jadi gitu teman-teman, buat teman-teman yang dapat dividen lagi musim cair, gimana caranya supaya bebas pajak? Nah, yang tadi itu harus diinvestasikan ke instrumen keuangan. Salah satunya. Salah duanya? Itu tadi emas, logam mulia, rumah, gitu-gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman juga pengen konsultasi tentang perpajakan, jangan lupa mengamankan investasi. Nah, itu hubungi di sini ya. Itu teman-teman. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like,
subscribe, komen, and share. Yes. See you next video. Bye.